Timotius pasal 1 ayat 15. Begini firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Lalu kita lanjut. Pasal 2, 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi penantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita belajar dengan sebuah tema, rencana indah Tuhan. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depan kita. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depan kita. Jadi ada sebuah pujian, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua teramat Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua ingin memiliki pengharapan yang pasti, dan pengharapan yang pasti itu memberikan kepada kita kebahagiaan. Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan bahwa rencana Tuhan kepada setiap orang bukan rencana kecelakaan. Rencana Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, yang kita semua adalah anak-anaknya, pasti adalah rencana yang baik. Amin. Tidak mungkin Tuhan merencanakan kita celaka. Tuhan tidak mungkin merencanakan kepada kita suatu kecelakaan. Karena dia adalah yang baik, maka rencananya kepada kita pasti rencana yang baik bagi masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu, 3 minggu 5 hari lagi atau 26 hari lagi kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus mati dan akan kita peringati? Ini semua perencanaan yang mulia. Sebelum kita hadir di dunia ini, sebelum kita lahir di dunia ini, ada rencana yang indah untuk Bapak Ibu. Dia telah merancang yang termulia di Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu di masa yang akan datang, pada penghakiman yang kedua, ketika maksudnya pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua, kita diberi dan mendapatkan pengharapan yang telah dirancang sebelum Tuhan hadir di dunia ini. Yaitu rencana yang indah bagi Bapak.
Pada minggu-minggu ini adalah minggu-minggu kita akan mempersiapkan diri pada hari memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu kita harus menyambung rencana Tuhan yang ada di dalam diri. Rencana yang sangat indah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dunia yang telah berada di pintu kehancuran, yaitu dunia ini telah berada dalam ancaman kebinasaan karena dosa-dosa manusia, maka terancam semua manusia mati. Akan tetapi Bapak Ibu sekalipun manusia ini terancam dalam kematian, termasuk Tuhan merencanakan balik itu suatu rencana yang kita supaya kita tidak jadi mati. Dan ini adalah suatu peristiwa yang telah terjadi sebelum Tuhan Yesus mati. Rencana telah direncanakan oleh Allah supaya Yesus mati di kayu salib demi Bapak Ibu dan Saudara dan semua umat diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa rencana Tuhan yang paling indah dalam hidup Bapak Ibu? Bahkan dalam hidup semua orang. Dan ini teristimewa bagi kita yang telah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita dan Juru Selamat. Rencana yang pertama adalah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya kita ini akan berada di pintu di mana kita akan mati dihukum di dalam neraka. Tetapi hanya tempat ini berkata kepada kita. Mulai dari ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua orang sesungguhnya akan binasa, tidak terkecuali. Siapapun tidak ada yang menyatakan dirinya bisa selamat, pasti akan binasa karena dosa. Tetapi di balik kebinasaan itu, termasuk Bapak Ibu dan saya, Allah merencanakan supaya semua orang yang akan mati itu mendapat setimpal, bahkan lebih diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sekarang, kalau Bapak Ibu mendapat keselamatan karena percaya Yesus, itu karena Tuhan telah merencanakan terlebih dahulu sebelum kita hadir di dunia ini, supaya suatu saat kita meresponi rencananya itu dan kita diselamatkan. Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ingat, supaya semua orang diselamatkan, bukan hanya sebagian yang diselamatkan. Bukan hanya orang tertentu ditetapkan untuk selamat dan yang lain tidak selamat. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya tidak sedang berdebat dengan aliran yang lain. Tapi firman Tuhan berkata, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Berarti sebenarnya semua orang akan binasa. Maka Tuhan berkata semua orang ini Allah menghendaki mereka harus selamat. Di antara mereka semua itu, saya diantara, Bapak Ibu diantara, telah masuk di dalam rencana Allah supaya kita diselamatkan. Amin. Berarti pada dalam rencana yang Allah tinggal, kenapa Bapak Ibu bisa masuk di dalam rencana Allah? Karena Allah mengasihi Bapak Ibu. Karena Allah mencintai Bapak Ibu. Ia mencintai Bapak Ibu lebih daripada dosa Bapak Ibu.
Ia mengasihi Bapak Ibu lebih dari kebinasaan yang Bapak Ibu harus alami. Maka kasih Allah itu lebih besar dari kebinasaan. Cinta Tuhan itu lebih besar dari hukuman itu. Maka kasihnya mengalahkan maut. Kasihnya mengalahkan kebinasaan. Maka pada saat ini kita mendapatkan pengharapan yang indah yang telah Tuhan bagi. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah berkata bahwa pengharapan saya kacau. Pengharapan saya masih hancur. Itu rencana setan yang dia tarik di pikiran kita supaya kita runtuh. Tetapi pada saat ini firman Tuhan meletakkan di hati Bapak Ibu dan saya bahwa ada rencana Tuhan yang paling indah untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu diselamatkan. Jadi kalau ada dosa yang pernah kita lepaskan dan meminta pengampunan kepada Allah, lalu iblis datang mengingatkan kita itu dosamu masih ada. Itu adalah iblis yang mengacaukan rencana Allah. Karena itu berkata 1 Yohanes 1:7. Jika kita mengaku dosa kita, Yesus Kristus akan menyucikan dan mengampuni dosa kita. Maka ini adalah dan rencana iblis supaya kita masih mengatakan bahwa saya bersalah sehingga harapan kita tidak naik. Tetapi pada saat ini semua hal kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan dan kita pernah meminta pengampunan dan kita yakin dari Yesus sangat mengampuni, maka ingat rencana Tuhan terjadi kepada Bapak Ibu karena Ia mengendaki Bapak Ibu selalu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, Allah merencanakan keselamatan atau mengendaki karena Dia tahu manusia itu tidak mampu menolong diri sendiri. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menolong diri sendiri. Membayar dengan suci tidak bisa. Berbuat baik tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Berbuat baik tidak bisa. Karena hukuman tetap harus, maksudnya upah dosa harus tetap dihukum. Sekalipun saya berbuat baik, hari ini saya minta pengampunan dan minta maaf. Saya tetapi akibat dosa yang telah saya lakukan, tetap saya harus bertanggung jawab. Hukumannya mau. Maka Tuhan tahu manusia tidak akan bisa menolong diri sendiri. Yang kedua, Allah tahu bahwa hanya Dia satu-satunya yang bisa menolong manusia. Manusia yang lain bagaimana bisa dia menolong orang lain sementara dirinya tidak bisa menolong? Tidak bisa. Pendeta sekalipun tidak bisa menolong orang lain karena dia adalah orang yang lemah. Yang juga dalam pertolongan dari Dia adalah dari Tuhan. Jadi satu-satunya yang mampu menolong manusia dari hukuman dosa adalah hanya Dia. Allah tahu bahwa hanya belas kasihannya yang membuatnya peduli dengan manusia. Bapak Ibu, kenapa Allah peduli kepada manusia yang berdosa? Karena ada belas kasihannya kepada kita. Oleh karena itu, karena Allah belas kasihannya, karena dia tahu hanya Dia yang mampu menolong, karena Dia tahu manusia itu tidak bisa menolong diri sendiri, maka Dia merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Maka rencana itu dari sekali telah ada sampai selama-lamanya ada bagi kita. Amin. Itulah anak-anak Tuhan yang telah berada di dalam Yesus itu. Tidak pernah berkata, mudah-mudahan saya akan masuk surga. Tidak pernah kita berkata bahwa insya saya akan masuk surga. Itu belum pasti. Itu belum terjadi.
masuk surga. Karena Yesus telah merencanakan rencana yang indah ini. Dan tidak akan tergeser menjadi milik saya. Saya pasti masuk surga. Jadi jangan diselesaikan untuk Bapak Ibu yang telah meresponi bahwa saya hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu memiliki pengharapan untuk tidak takut meraih dan menjalani hari-hari ke depan. Karena sudah ada di depan Bapak Ibu keselamatan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa semua orang Allah mengenal supaya selamat, maka jangan berhenti untuk menyampaikan kebenaran dan firman Tuhan bahwa kepada mereka juga Allah sudah merencanakan keselamatan. Tapi kalau mereka tidak mendengar rencana Allah, bagaimana mereka bisa keselamatan? Ya. Kalau mereka mendengar diberitahu bahwa ada rencana Allah kepada mereka, Allah mengenal supaya mereka ampuni, diselamatkan, dan yang kepada mereka tidak akan bisa mereka tahu rencana Allah ini dengan mereka meresponi. Kalau kita tidak hadir untuk mereka dengan memberitahu saya telah diselamatkan, maka bagian Bapak Ibu juga ada. Jika Bapak Ibu, maka pada saat ini terkadang kita harus berani apapun caranya menyatakan kepada saudara kita, tetangga kita, anak kita, orang tua kita, suami istri kita yang belum menerima Tuhan, katakan di dalam dirimu ada rencana Allah bahwa engkau diselamatkan. Masih ada kesempatan sebelum mereka meninggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah peduli kepada manusia yang sedang dalam masalah besar, dan karena kasihnya Ia menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, tidak sebagian orang alam memilah-milah yang ini diselamatkan, yang ini tidak diselamatkan. Yang ini tetap binasa, yang ini tidak tetap binasa. Tidak seperti itu. Allah bukan Allah yang pilih kasih. Allah yang adil. Dan Dia benar-benar mencintai kita. Segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dengan keadilan. Maka Dia juga merencanakan seluruh keselamatan supaya tersedia bagi semua. Dan bersyukur Bapak Ibu, saya sangat bersyukur ada di dalam Tuhan, bukan sebagai rutinitas bahwa saya menjadi orang Kristen ini karena orang tua saya dulunya orang Kristen. Saya menjadi orang Kristen karena orang tua saya ikut gereja, maka saya ikut-ikutan. Tapi harus saya mengalami bagian itu saya dapat bukan rutinitas menjadi orang Kristen. Daud yang mengalami rencana pembunuhan daripada saudara-saudara. Bagaimana saudaranya Bapak Ibu merencanakan rencana pembunuhan, lalu dibuang, lalu dijual, setelah itu dipenjarakan, kepahitan dia alami, kejatuhan dia alami, diasingkan, disingkirkan, dijauhkan dari keluarga. Dia tidak dianggap bahwa dia itu bagian dari keluarga. Rencana musuh dari semua saudaranya, Allah mengubah rencana itu menjadi rencana yang indah, supaya Yusuf dijadikan Allah menjadi penguasa di tanah Mesir. Setelah dia menjadi penguasa di tanah Mesir, dia yang menjual seluruh bahan makanan pada masa kelaparan selama 1 tahun. Dan pada akhirnya saudara-saudaranya datang bersujud kepadanya dan takut kepadanya. Jangan-jangan Yusuf membalaskan kejahatan kita. Tapi apa kata Yusuf? Engkau telah merencanakan kejahatan, tapi Tuhan telah mengubah rencana kejahatan itu menjadi rencana kebaikan untuk sendiri. Amin. Jadi segala yang buruk ingat, Allah ada rencana yang baik untuk membuat kita menjadi baik.
Sedangkan kita gagal kejatuhan kita. Jangan pandang kejatuhan dan kegagalan. Tapi pandang bahwa Allah sanggup mengubah ini menjadi sebuah kesuksesan. Menjadi sebuah pengharapan yang pasti karena Allah sanggup melakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di pagi hari ini kita ini diberikan pengharapan karena rencana indah itu telah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi itu yang saya katakan bahwa tidak mungkin Tuhan merencanakan kecelakaan kepada kita. Tapi Dia merencanakan sesuatu yang paling indah. Sekalipun kita mengikuti proses-proses yang mungkin kita harus berjuang sampai kita bisa berhasil. Rencana Tuhan yang kedua, Bapak Ibu. Ketika Tuhan telah menghendaki dan merencanakan supaya manusia ini ke depan harus selamat, maka kalau hanya rencana saja tanpa tindakan, sia-sia. Betul. Kita merancang suatu program tanpa eksekusi, maka itu hanya suatu rencana yang tergantung di awal, tidak naik di atas, tidak turun ke bawah, dalam mimpi yang tidak pasti. Tetapi rencana Allah merancang manusia menjadi supaya selamat. Maka di ayat 6 Tuhan menyerahkan anaknya sendiri demi rencana itu terjadi. Ayat 6. Ayat 6 berkata, mulai dari ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang mencari pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi Bapak, ketika Tuhan telah merancang bahwa ini mau supaya manusia diselamatkan, maka langsung dia eksekusi. Dia menggerakkan anaknya sebagai tebusan untuk manusia itu. Tebusan ini adalah sebuah ganti. Karena manusia tidak bisa diampuni begitu saja, tanpa harus melalui tanggung jawab untuk mati dari dosa dan perbuatan jahat yang pernah dilakukan. Maka dengan demikian, pengampunan Allah itu tidak akan jatuh tanpa ada keadilan yang harus dikerjakan kepada manusia itu. Maka Ia menyerahkan anaknya itu. Ia menyerahkan Yesus Kristus dalam keadaan manusia sebagai ganti kita di dalam hukuman yang pasti kita. Itu adalah suatu penggantian tebusan supaya kita selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada kasih yang lebih besar selain orang yang menyerahkan dirinya sampai mati demi menyelamatkan orang yang dia kasih. Jadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar berkata aku mengasihi. Kalau hanya sekedar mengasihi itu teori. Orang juga bisa berkata aku mengasihi. Orang yang tidak Kristen juga bisa berkata aku mengasihi. Orang yang tidak percaya Allah ada juga bisa berkata aku mengasihi. Tapi kelebihan orang Kristen itu, ketika dia berkata aku mengasihi, dibuktikan bahwa ia benar-benar mengasihi apabila ia menyerahkan dirinya sampai mati kepada orang yang dia kasihi. Yesus satu-satu yang telah mengasihi Bapak Ibu dan benar-benar yang mengasihi Bapak Ibu sampai dia rela menyerahkan diri sampai mati karena dia mencintai Bapak Ibu. Itulah kekasih kita yang luar biasa. Tidak ada yang lebih mengasihi kita selain dia yang telah menyerahkan dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah tahu bahwa kasihnya kepada manusia yang telah dijatuhi hukuman mati
tidak menutup manusia itu tanpa menyerahkan anaknya sebagai ganti untuk dihukum mati, yaitu Yesus Kristus yang mencari manusia. Maka ketika kita masuk di bulan 4 nantinya, ingat bahwa ketika Yesus memperingati, ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus, itu artinya kita memperingati bahwa kita seharusnya yang mati, namun Tuhan yang menggantikan di dalam kematian. Betapa besar rencana Allah di dalam diri Bapak Ibu, sampai dia merancang kematian anaknya dari Bapak Ibu dan saya. Tidak ada agama yang lain yang sanggup melanjutkan rencana Allah yang tidak ada. Karena ini adalah firman Tuhan dan benar-benar kebenaran yang akan dia. Tidak ada keselamatan yang indah selain rencana yang direncanakan oleh Allah kepada dunia dan terkhusus kepada orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus patut menghargai Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita dengan mengasihinya, dengan melayaninya, dengan mencintainya, dan dengan memuji dan menyembah Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sebuah daerah Louisiana di Amerika tahun 1982, Bapak Ibu, ada seorang pria yang telah dijatuhi hukuman mati. Ya. Dia telah dijatuhi hukuman mati karena dia bersalah, terbukti layak mendapatkan hukuman mati. Maka Bapak Ibu, ketika orang ini dijatuhi hukuman mati pada jam 12 pas malam hari, tapi sebelumnya ada keluarga yang meminta supaya pengacaranya meminta dengan sungguh-sungguh pada pengadilan supaya orang ini jangan dijatuhi hukuman mati. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, dengan berbagai usaha dilakukan pengacara, tidak berhasil. Lalu Bapak Ibu tiba-tiba datang di jam 11:30 sekitar jam sebelum eksekusi. Ternyata pemerintahan di Louisiana Amerika ini mengeluarkan suatu anugerah bahwa orang ini diampuni dan tidak jadi dihukum mati. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Orang yang dihukum mati ini menolak untuk diampuni. Ketika dia menolak untuk diampuni, maka Bapak Ibu pas jam 12 malam diikat dan diletakkan di sebuah berkas dan beberapa menit kemudian mati. Ketika dia telah mati, maka seluruh pemerintah dan keluarga politik menjadi tren, naik diperdebatkan kenapa dia dihukum mati, sementara telah dikeluarkan perintah untuk diampuni. Jadi orang itu diampuni karena pemerintah menawarkan pengampunan, atau dia diampuni karena dia menerima pengampunan. Ingat, jadi ini perdebatan. Orang itu diampuni karena pemerintah menawarkan pengampunan, atau memang orang itu menerima pengampunan. Ini suatu kalimat yang harus kita telusuri. Pemerintah menawarkan pengampunan, atau orang itu berhak mendapatkan pengampunan. Lalu masuk di pengadilan lagi, dan keputusannya adalah mereka mengambil keputusan pada waktu itu. Akhirnya pihak pengadilan memutuskan
bahwa pengampunan itu tidak berlaku kecuali diterima yang bersama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pengampunan itu diberikan kepadanya dan tidak berlaku pengampunan itu jika dia menolak tawaran. Bapak Ibu, Allah merencanakan keselamatan untuk kita dengan menyerahkan Yesus sebagai tebusan untuk mengampuni. Jika kita menolak, maka pengampunan dan keselamatan tidak berlaku bagi kita. Memang Allah merencanakan semua orang harus diselamatkan. Tapi di antaranya, jika manusia ini menolak, dia juga pengampunan itu tidak berlaku. Hanya bagi kita yang menerima dan merespon. Bersyukur karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberikan anugerah yang lancar, anugerah yang mendahului di dalam diri kita. Tuhan memberikan di dalam diri kita suatu anugerah Tuhan supaya kita mampu bergerak, tergerak, meresponi berita pengampunan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40 tentang dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Oleh karena itu, jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang telah Allah rencanakan, ia menyerah dan telah terjadi, telah diserahkan di kayu salib di Golgota. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan akan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam rencana Tuhan ini indah sekali. Lalu bagaimana kita tahu bahwa di balik kehidupan kita ada rencana Tuhan yang indah bagi kita? Kita tahu bahwa Allah telah merencanakan sesuatu ini telah terjadi dan telah saya dapatkan. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa memahami ketika kita memiliki sikap yang rendah hati. Rendah hati itu sangat perlu untuk kita bisa meresponi dan memahami bahwa rencana Allah yang sangat indah telah ada dalam diri kita dan akan saya dapatkan ketika kita rendah hati. 1 Timotius pasal 1 ayat 15 yang kita baca tadi. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sebelum Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antaranya akulah yang paling berdosa. Ini bukti kerendahan hati Paulus. Dia tahu bahwa memang seluruh dunia berdosa, tapi tanpa ada pengakuan di antaranya saya termasuk adalah orang berdosa. Kalau kita masih dekat hati, masih kuat hati berkata saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah bersalah, bagaimana mungkin Bapak Ibu berkata bahwa saya berhak mendapatkan pengampunan? Untuk apa diampuni? Sementara Bapak Ibu dan saya berkata saya tidak pernah berdosa. Orang yang tidak pernah merasa berdosa tidak pernah kepadanya pengampunan. Tapi orang yang berkata demikian adalah orang yang telah berada di pintu kebinasaan. Tapi kalau kita berkata dengan rendah hati, saya di antara seluruh dunia adalah orang yang paling berdosa, maka Tuhan sungguh-sungguh bahagia mendengar dan Tuhan langsung
mencintai dan menerima. Sikap rendah hati ini adalah itu yang diminta Tuhan kepada kita. Sampai kapan kita masih bertahan bahwa saya tidak bersalah? Sampai kapan kita berkata bahwa saya benar? Tapi pada bicara ini, firman Tuhan berkata kepada kita di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jangan kita mempertahankan pengetahuan kita yang lebih besar dan lebih baik. Jangan kita mempertahankan keegoisan kita. Tapi Tuhan mau supaya semua itu kita hancurkan. Lalu kita turun kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya berdosa. Layakkah saya benar? Dan itu orang yang mendapatkan. 1 Yohanes pasal 9. 1 Yohanes pasal 1. Ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tindakan kerendahan hati dipastikan bagi setiap anak itu harus demikian dan harus bahwa di antara semua orang berdosa, saya termasuk berdosa. Saya di antaranya paling berdosa. Saya sesungguhnya tidak layak. Jika tidak mengakui, firman Tuhan berkata akan menyucikan dan mengampuni kita dari segala dosa dan segala kejahatan. Mari Bapak Ibu kita renungkan, apakah kita telah rendah hati di bawah salib Tuhan, yang karenanya dia mati karena dosa. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, tapi kita harus berkata, aku di antara semua orang yang berdosa telah mendapat keselamatan. Allah telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk mati, supaya semua orang dapat keselamatan. Tapi harus berkata bahwa aku di antara, karena aku Yesus mati. Kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan untuk mempersiapkan kita juga bahwa di balik sulit, yang suka, yang gagal, dan sakit penyakit, bagaimana kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dunia ini? Kita sedang berbicara tentang rencana Tuhan di masa yang akan datang pada kehidupan yang bakal terjadi pada kita. Sementara kita masih berada di dunia ini. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa yang besok ada rencana Tuhan yang indah? Ya. Semua lagu berkata semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, mudah mengatakan semua baik dalam keadaan kita baik. Senang. Tetapi sangat amat indah jika kita mampu berkata semua baik
ketika kita dalam keadaan tidak baik. Jika kita mampu berkata semua baik dalam posisi tersulit, lebih indah dibanding ketika kita berkata semua baik dalam keadaan berada di atas. Bapak Ibu pencipta lagu ini, yaitu Budi dan Tommy. Budi pada hidupnya adalah seorang yang sangat sederhana, dan dia seorang pelayan di gereja. Ketika jarak di gereja jauh, naik sepeda untuk melayani Tuhan, tidak pernah lalai dia melayani. Di balik itu dia memiliki sakit penyakit yang komplikasi yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan istrinya Yani, dan dia meninggalkan anak kecil yang notabene anaknya dia tinggalkan dalam keadaan sulit, tidak mendengar apa-apa, dan dia meninggalkan keluarga ini tanpa meninggalkan warisan. Tapi dalam hidupnya Budi sangat berkata semua baik, tercipta lagi semua baik. Di titik kesulitan dia berkata semua baik. Apa yang dilakukan Tuhan yang saya alami, saya katakan semua baik. Dan pada akhirnya istri yang ditinggalkan pewarisan dari lagu ini membumi, dan di sebelah dia dapatkan dari lagu ini. Dia tidak meninggalkan harta warisan, tapi dia meninggalkan nyanyi rohani yang sungguh-sungguh menguatkan. Bahkan di balik lagu ini ada seorang anak Tuhan, Bapak, yang seorang pembisnis, yang luar biasa, sangat maju, naik, dan sungguh diberkati Tuhan. Ya. Dia adalah seorang bisnis yang sangat terkenal. Semua orang datang kepadanya, bahkan teman-teman yang sama bisnis datang kepadanya. Kenapa orang terus berbondong-bondong datang kepadanya? Tapi Bapak yang berjalan waktu, saya sekarang orang ini jadi makhluk. Ketika dia baik, hatinya hancur. Usahanya yang telah ada tidak laku. Dan dia berupaya memberi grosir atau memberi suatu kemudahan murah. Sudah murah tidak laku. Dikirim ke luar negeri, dikirim di luar daerah, tidak laku. Barang-barang yang telah ada sia-sia. Dan dia sangat hati. Lalu Bapak Ibu, dia suatu malam tertutup kepada Tuhan. Dan dia tersuku, dia berdoa. Sungguh-sungguh dia berdoa. Dia berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa ini terjadi? Lalu tiba-tiba dalam Tuhan, tiba dalam hati, ini karena dia berkata, semua baik. Dan dia sungguh-sungguh dengan air mata yang luar biasa mengalir pelan-pelan. Dia berkata, semua baik. Semua baik. Pelan-pelan terus sungguh-sungguh semua baik. Dia berkata, semua yang terjadi. Dekat dia katakan, Tuhan telah bersama. Semua baik. Dia sanggup melakukan. Bapak Ibu, orang ini sekarang jauh setelah itu dia diberkati Tuhan menjadi seorang pebisnis yang berubah profesi, yaitu desainer interior.
Dan dia sekarang sedang sibuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dia sangat sibuk diberkati. Dan dia sangat sibuk juga memberkati. Memberkati anak-anaknya. Memberkati gereja. Ketika kita sanggup berkata dalam keadaan tersulit, maka kita berkata Tuhan, semua baik. Jangan kita katakan dalam kegagalan kita, Tuhan tidak baik. Jangan kita katakan dalam sakit penyakit, Tuhan tidak baik. Tapi katakan, ada rencana Tuhan yang indah bagi masa depan. Saya sanggup berkata, semua baik. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang kesulitan. Ada yang mengalami sakit penyakit. Sanggupkah Bapak Ibu berkata bersama saya sekarang, Tuhan, sakit saya alami, Engkau izinkan, dan saya tahu semua baik untuk saya. Bapak Ibu ada kesulitan dalam ekonomi. Bisakah Bapak Ibu selalu dengan rendah hati berkata, Tuhan, saya alami ini, tapi saya masih belum sampai mati dan mengemis. Maka dengan demikian saya melihat Tuhan berbuat baik, semua baik. Atau ada sesuatu dalam perekonomian kegagalan. Adakah harapan anak-anak muda yang belum tercapai sekarang? Tapi mungkin anak-anak muda pernah berkata Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mendengar. Tapi sekarang Tuhan berkata bahwa dalam diri anak-anak ada rencana Tuhan yang indah. Jika anak-anak muda dan kita semua berkata dari kesulitan dan pengharapan yang belum pasti, bisa kita katakan Tuhan mengizinkan, Tuhan itu baik. Bapak Ibu, meskipun orang ini mengalami semua ini dalam hidupnya, namun dia sangat berkata lewat lagu ini bahwa semua yang Tuhan buat dalam hidupnya adalah semua baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, di balik lagu semua baik, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, pemilihan yang dahsyat ketika kita melihat bahwa Allah tetap baik dalam segala hal. Amin. Kita harus mengenali Tuhan harus terbaik bagi kesulitan Bapak Ibu. Ya Allah mencari kebaikan. Dari suatu penyakit yang bisa Allah menjadi suatu kesukaan. Sedang dalam sakit. Bapak Ibu ini kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita kapanpun, sekalipun dalam keadaan kesusahan. Maka Bapak Ibu, kita harus belajar bahwa rencana Tuhan pada kita adalah rencana yang indah di masa yang akan datang. Ia mau supaya kita selamat dan kita telah memperolehnya karena kita telah percaya. Dan dia tidak merencanakan supaya kita berada di dunia ini. Ia mau kita ini sukses. Ia mau kita ini berhasil. Ia mau kita ini menjadi kepala, bukan menjadi rekor. Tapi bergantung pada respon dan kerendahan hati. Apakah kita berkata semua baik Tuhan? Bapak Ibu mencari kesimpulan bagi kita. Dalam kehidupan Bapak Ibu, baik telah jatuh karena dosa, baik telah bangkrut, baik itu gagal, baik itu sedang sakit,
baik itu ada sesuatu hal yang merupakan gesekan dalam keluarga, dalam tetangga, dalam pekerjaan, apapun yang belum saya sebut, Bapak Ibu yang memahaminya sendiri. Tapi ingat, Tuhan bisa mengubah itu menjadi rencana yang indah untuk Bapak Ibu dan keluarga. Ya, dan Tuhan telah merencanakan yang terbaik. Yang pertama, Allah telah menghendaki supaya Bapak Ibu diselamatkan. Yang kedua, Allah telah menolong Bapak Ibu dan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak dihukum oleh karena dosa-dosa saya. Yang ketiga adalah Allah akan menolong, Allah akan mendengar harapan dan memberkati Bapak Ibu saat Bapak Ibu berkata sebelumnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu tetaplah bersyukur dalam keadaan aku puji dengan berkata semua baik. Katakan semua baik. Tuhan rancang masa depanku baik. Tuhan rancang masa depan anak-anakku baik. Tuhan rancang keluarga baik. Tuhan rancang seluruh harapanku adalah baik. Amin.